Ya, terima kasih teman-teman media, wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan. Kami baru saja keluar dari rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya didampingi para menteri yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hadir Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo, Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ya, Bapak Marwara Sirait, kemudian Bapak Menteri Transmigrasi Bapak Iftitah Sulaiman. Tadi juga hadir Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, juga tentunya Menteri Sekretariat Negara Bapak Prasetyo, dan Seskap Bapak Teddy Indra. Kami secara khusus diundang sambil makan siang memaparkan sekaligus mendiskusikan berbagai isu utama terkait dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Saya tadi membuka atau mengantar sebelum para menteri memaparkan secara teknis sesuai dengan portfolio kementerian masing-masing. Yang jelas dalam rapat terbatas tadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa target swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, termasuk penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga konektivitas itu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, tentu dihadapkan pada efisiensi anggaran, kami juga menyikapi dengan positif bahwa memang perlu dilakukan prioritas yang terbaik untuk mendukung prioritas-prioritas dari Bapak Presiden tanpa mengesampingkan pentingnya perencanaan sekaligus pembangunan infrastruktur yang memang juga penting untuk hari ini maupun di masa mendatang. Oleh karena itu kami tentu semangatnya adalah terus mencari solusi termasuk sumber-sumber anggaran yang tidak hanya bersandar pada APBN atau fiskal kita, tapi juga sumber-sumber investasi yang kredibel, yang sustainable, baik dari dalam maupun luar negeri. Swasta menjadi penting untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah agar proyek-proyek infrastruktur tadi bisa dijalankan dengan baik. Ada beberapa hal yang terkait dengan Kementerian Perhubungan. Kita tahu saat ini sudah masuk bulan atau medio Februari. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan selama ini, rapat-rapat koordinasi terbatas dalam rangka mempersiapkan arus mudik Lebaran, ini juga kembali mendapatkan atensi. Kami akan rampungkan, mohon doanya agar ini bisa lancar, karena kita ingin masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah sekaligus nanti mudik Lebaran berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman, dan transportasi juga semakin terjangkau. Yang kedua, kami juga membahas berbagai fasilitas transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api, yang harus dikembangkan, diperkuat, sehingga bisa mendukung sektor ekonomi dan juga pariwisata. Dan ini kita harapkan bisa dilakukan secara intensif, dan kita kembali petakan prioritasnya di seluruh Indonesia. Kemudian, untuk Kementerian Transmigrasi, tadi juga kita memaparkan pentingnya kita memetakan secara utuh potensi kawasan transmigrasi, termasuk revitalisasi kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Bapak Presiden ingin benar bahwa pembangunan Indonesia di bagian timur, khususnya Papua, juga bisa kita fokuskan, terutama hadirnya daerah otonomi baru, 4 provinsi baru yang juga perlu perhatian pemerintah, dukungan infrastruktur, baik infrastruktur dasar, termasuk lahan yang terus disediakan, perumahan, termasuk juga perhubungan, dan yang paling juga penting adalah bagaimana transmigrasi
saat ini bisa membuka potensi ekonomi baru di sana. Yang berikutnya terkait dengan Kementerian ATR BPN, kami juga memetakan apa saja yang menjadi isu dalam tata ruang sekaligus juga pengelolaan lahan di Indonesia. Kita tahu berbagai kepentingan, baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi, dan disinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR BPN. PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman, ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya dengan skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak, karena tentu Kementerian PKP tidak bisa bekerja sendirian, termasuk hadirnya Kementerian Dalam Negeri tadi, Mendagri, untuk memastikan pemerintah daerah juga dalam satu frekuensi yang sama, menghadirkan rumah-rumah rakyat, mengentaskan permasalahan backlog perumahan, sekaligus menghadirkan perumahan yang semakin layak huni bagi rakyat kita. Dan yang terakhir terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum, tentu berbicara infrastruktur dasar, jalan-jalan, persiapan menuju Lebaran, lalu kita juga kembali meyakinkan agar infrastruktur, misalnya bendungan, itu benar-benar terhubung dengan saluran irigasi sehingga bisa meningkatkan swasembada pangan. Dan yang lain-lain yang tentunya membutuhkan perhatian dari sektor pekerjaan umum. Kira-kira itu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah Bapak Presiden senang bahwa infrastruktur ini terus bergerak, terus mencari solusi, dan kami mendengarkan berbagai masukan dan harapan masyarakat tentunya yang juga penting untuk kami akomodasi dalam pengembangan kebijakan di bidang infrastruktur. Terima kasih. Ya, silakan, mungkin ada yang disampaikan ke menteri-menteri lain. Oh. Ya, kami belum bisa mendeklar saat ini karena masih perlu waktu sedikit lagi. Saya mohon waktu terutama Kementerian Perhubungan yang juga tadi masih akan duduk bersama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Yang jelas semangatnya adalah kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bagaimana harga tiket, harga transportasi itu lebih terjangkau. Dan di sini kita menunjukkan bahwa pemerintah berpihak pada masyarakat di saat yang memang sangat dibutuhkan. Kita ingin juga menghadirkan kebijakan-kebijakan seperti tadi. Nah, Nataru yang lalu juga sebagai bentuk bahwa walaupun dalam masa pemerintahan yang baru beberapa minggu saja, tapi kami berupaya yang terbaik. Oleh karena itu, kami sedang merumuskan, menuntaskan segala koordinasi karena semua harus dihitung dengan tepat, dengan cermat, dan pada saatnya akan kami umumkan kepada masyarakat. Kenapa? Segera. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya, saya sampaikan tadi memang kita butuh waktu, jangan terlalu mepet karena biasanya masyarakat juga sudah mulai mencari tiket itu jauh-jauh hari, 1 bulan paling tidak sebelum tanggal Lebaran. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan umumkan. Daerah otonomi baru yang dimaksud tadi ada 4 provinsi di Papua. Ada Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Daerah baru pembangunan ibu kota. Ya, jadi 4 provinsi tadi kan merupakan daerah otonomi baru. Nah, yang belum hadir ini kan center ataupun pusat-pusat pemerintahannya. Nah, disinilah memang diharapkan pemerintah setempat, pemerintah provinsi misalnya begitu, sudah menyiapkan lahannya. Nah, memohon kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian PU, untuk bisa membangun pusat pemerintahannya. Berarti kawasan gubernurnya, kawasan DPRD-nya, dan lain sebagainya, termasuk tadi MRP ya, masyarakat
Majelis Rakyat Papua. Jadi artinya ini semangatnya adalah bagaimana pemerintah bisa segera bekerja secara optimal setelah ada lingkungan yang dipersiapkan secara infrastruktur. Ya. Kita rumuskan. Apa? Kita rumuskan itu kan. Saya tempat. Ya, Bapak. Sedang kita remuskan. Jadi memang selalu berbicara semangatnya dulu, tapi juga kita harus hitung dengan cermat. Tetapi sekali lagi semangatnya adalah bagaimana transportasi ini semakin terjangkau, khususnya di dalam masa 2 minggu sebelum dan sesudah Lebaran. Disinilah sedang kita hitung juga, termasuk tadi selain itu kita membicarakan bagaimana menyusun strategi untuk mengurai kemacetan. Misalnya kita tahu bahwa Lebaran kali ini back to back dengan Nyepi, artinya ada blok waktu di minggu tersebut yang harus kita perhatikan. Nah, dihitung dan disimulasikan oleh Kementerian Perhubungan, hari H-min berapa harus sudah mulai diurai agar tidak semuanya menumpuk di 2-3 hari sebelum Lebaran. Mungkin ada yang lain, silakan. Boleh sedikit. Ya, silakan. Pak Nurhanus? Udah. Udah. Izin Pak Menko. Jadi yang pertama, kami diminta menginfokan kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek yang sudah siap. Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet itu sudah siap diresmikan. Kemudian 7 tower sudah siap bulan April akhir, Pak Menko. Jadi total 10 tower. Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, ya, FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan total per hari ini 104.000 per hari ini, ya, total 104.000. Kemudian kami juga ada beberapa case yang mesti cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi harus ada jalan, ya, di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat. Ya, itu besok saya akan ke sana untuk segera mensosialisasikan itu dengan Pemda DKI. Sudah ada RTDL-nya, nanti pennya penetapan lokasinya kita minta ditetapkan dan bisa segera dibangun jalannya. Jadi supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas. Juga memberikan insentif kepada rakyat kecil, yaitu yang pertama BPHTB dibuat gratis. Yang kedua, PPN di bawah 2 miliar buat MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, dibuat gratis. Yang ketiga, itu PBG, persetujuan bangunan gedung, dibuat gratis buat rakyat kecil. Jadi itu hal-hal. Kemudian ke depannya kami dengan di bawah arahan Pak Menko dan Pak Nusron membuat PSN, tetapi bukan proyek tapi program strategis nasional. Di sekitar 30 titik di Indonesia, tanahnya sudah kami terima dari beberapa waktu lalu dari Pak Nusron, yang ideal 7.700 hektar lebih, nanti akan bertambah. Nanti di bawah itu lintas Menko dengan Pak Menko, Pak Erlangga, karena itu PSN adanya di Pak Erlangga. Saya rasa itu demikian. Terima kasih. Baik, cukup. Kenapa? Oh iya, sebentar. Oh. Saya jelaskan satu lagi, izin Pak Menko. Ya. Sudah supaya jelas, dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan Langsung ke IKN kan? pelonggaran GWM, Giro Wajib Minimum. Bank itu ada kan? duitnya Itu 48 di ya? BI, Yang dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah 80 triliun ya, duit bank yang ada di Bank Indonesia. Itu sejumlah 80 triliun, dan kami akan matangkan persiapan di besok malam. Kami akan rapat dengan Menkyu, dengan BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkyu untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah. Ya, 3 juta rumah itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi. Jadi demikian, Pak. Makasih, Pak. Cukup ya. Apa? Kenapa? Oh ya. Aman. Iya, jadi begini, terakhir saya mengikuti ratas terkait IKN, hadir pula Kepala OIKN, Bapak Basuki, dan
telah dipaparkan oleh beliau kepada Bapak Presiden, yang intinya Bapak Presiden telah menyetujui anggaran untuk kelanjutan pembangunan OIKN atau kawasan IKN yang fokus pada pembangunan kawasan legislatif, berarti bicara MPR, DPR, DPD RI, dan juga kawasan judikatif. Ada MA, ada MK, ada KY, Komisi Yudisial. Itu dipersiapkan sekitar 48,8 triliun rupiah. Ini 2025 hingga 2029 dengan tahapan-tahapan tentu yang akan diatur sesuai dengan timeline dan juga rencana kerja yang telah disusun oleh OIKN. Jadi di situ posisinya kami tentu akan juga turut mengkoordinasikan karena OIKN juga menjadi salah satu wilayah koordinasi kami, dan dengan demikian harapannya 1, 2, 3 tahun ke depan ini akan terjadi pembangunan, ada kelanjutan pembangunan dan progres yang bisa kita ikuti bersama. Kenapa? Ya, ini akan kita rampungkan ya, akan kita duduk bersama. Yang jelas pemahaman saya di situ sudah di approve dan tinggal kita yakinkan sekali lagi untuk pencairannya supaya bisa tidak mengganggu ataupun tidak menghambat progresnya. Saya cek sekali lagi ya. Makasih. Nanti saya cek sekali lagi. Tidak. Apa gimana? Sorry. Pagar laut tadi sudah dijelaskan Pak Menteri ATR. Menanyakan pagar laut tadi. Aduh, udah kemarin. Oh, belum ada. Itu kalau soal tersangka urusannya Pak Kapolri. Jadi tanyanya ke Pak Kapolri yang mengumumkan. Kenapa? Bekasi. Kalau pemecatan BKW akan kami umumkan harusnya hari ini, tapi kan ada rapat ini besok lah. Tunggu besok lah. Tunggu besok ya. Oke. Dan kenapa? Yang mana? Kalau yang berkomunikasi dengan pengusaha itu kan kita pemerintah memang wajib komunikasi dengan siapapun, ya kan, dengan pemerintah, dengan rakyat, dengan pengusaha, semua kita komunikasi. Tetapi dengan komunikasi itu bukan berarti kemudian kita tidak tegas, bukan berarti kita dengan komunikasi itu tidak menegakkan aturan. Buktinya Pak Ara berteman sama Pak Aguan, besok pagernya mau dibuka. Salah satunya contohnya begitu. Bagus. Ya. Kenapa? Pagar laut kan udah selesai. Pagar laut 193 SHGB-nya mereka sudah diserahkan kepada ATR BPN kemarin untuk dibatalkan. Yang Bekasi juga sudah diserahkan untuk dibatalkan. Yang Bekasi kan bukan punya Aguan ya, punya yang lain begitu. Kalau sanksi kan urusannya laut, Pak, bukan urusan kita. Urusan saya kan urusan penerbitan sertifikat tanah yang tidak proper. Kalau urusan kita. Begini, kalau denda masalah pagar laut yang menentukan denda itu kan masalah denda tata ruang penggunaan laut yang nggak sesuai. Itu wilayahnya ada di Kementerian Kelautan. Kalau urusan kita itu masalah administrasi pertanahan. Kita batalkan atau tidak karena itu tidak ada wujud tanahnya gitu ya. Oke. Tol fungsional. Bisa jawab. Oh, di mana tol? Oh, tol fungsional ya. Solo Jogja mungkin. Tol fungsional seperti kemarin ada sekitar tambahannya mungkin sekitar tambahan 58 km. Ada beberapa tol yang kita kebut penyelesaiannya kayak di Palembang dan di Jogja itu dari ruas Prambanan sampai dekat-dekat bandara itu sekitar 6 kiloan lah. Kita sedang kebut supaya bisa difungsionalkan juga supaya mengurai kemacetan pada saat ada arus mudik. Harapannya sih sebelum H-10 sudah kita buka ya. Harapannya. Nanti yang tambahan itu sampai kemarin saya ke sana itu masih berproses mereka.
Kira-kira gitu ya. Mungkin sedikit Pak soal diskon tarif Pak, apakah sudah ada pembicaraan dengan badan usaha? Mengingat waktu lalu kan sempat ada alot ya Pak pembicaraan dengan badan usaha. Kalau mungkin di bulan Ramadan ini, dan apakah udah angkanya untuk berapa diskonnya? Makanya masih dibicarakan sekarang. Angka pastinya belum Mas, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah Zoom meeting dengan semua badan usaha. Mudah-mudahan nggak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama-sama dengan Pak Menko dan juga tiket pesawat yang lain untuk diskonnya. Dari badan usaha sendiri udah nyampaikan persetujuan ini Pak? Soalnya ini kan masih dari Pak Prabowo Pak diskusinya. Ya, tapi kita masih diskusikan secara detailnya. Kemarin Pak Prabowo kan juga nggak bicara berapa besarnya kan. Nanti detailnya seperti apa kita lagi diskusikan. Enggak, saya tidak dibahas itu.